Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya ketua kelas mimpin doa dulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin. Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Baiklah anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rio Julio Hutapea. Guru. Oktin Kristina Hadir, Bu Guru. Hutapea. Hadir Bu Guru. Titian Jaya Hutapea. Hadir Bu Guru. Nah, baiklah hadir semua ya. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Berikut, apakah muncul anak-anak? Muncul Ibu Guru. Ya, baiklah. Muncul Ibu Guru. Ibu akan jelaskan ya. Respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menjelaskan imperialisme dan kolonialisme. Peserta didik dapat mengidentifikasikan respon bangsa Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Peserta didik dapat memahami contoh respon bangsa Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Apa itu imperialisme dan kolonialisme? Ada yang tahu anak-anak? Tidak Ibu Guru. Tidak Bu. Tidak Bu. Imperialisme yaitu suatu sistem politik yang tujuannya adalah menjajah bangsa atau negara lain demi untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan secara sepihak yang jauh lebih besar. Kolonialisme yaitu tindakan atas penguasaan suatu wilayah dan penduduk suatu bangsa dengan tujuan yang sifatnya militer juga ekonomi. Di bidang politik, ini berikut di bidang politik ya, organisasi pergerakan nasionalnya yaitu ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indisci Parti, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia yaitu GAPI. Selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, berikut ini beberapa respon bangsa Indonesia dalam menentang ekonomi monopoli, yaitu perlawanan rakyat Maluku dan perlawanan Sultan Agung Tirtayasa. Dalam bidang sosial budaya, yaitu terciptanya kelas sosial dalam masyarakat, terjadinya perubahan berbagai ritual dan tradisi kuno, mundurnya aktivitas perdagangan laut, masuknya agama Katolik dan Protestan, karya sastra menggunakan bahasa Melayu, dan berkembangnya seni musik. Itu dalam bidang sosial budaya ya, anak-anak. Dan terakhir ialah bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini menggunakan metode barat dengan cara menyediakan tempat pendukung berupa sekolah, kurikulum, guru pengajar, dan jadwal yang teratur, serta mendirikan sekolah seperti taman siswa dan INS kayu tanam. Apakah ada yang bertanya? Saya Ibu Guru. Ya, bertanya apa? Bu Guru, apa perbedaannya imperialisme dan kolonialisme Ibu Guru? Perbedaannya tadi sudah dari yang pertama ya. Kalau imperialisme ini sistem politik tujuannya dia menjajah negara lain untuk memperoleh kekuasaan. Kalau kolonialisme yaitu tindakan atas penguasaan suatu wilayah dan penduduk suatu bangsa dengan tujuan yang sifatnya militer dan juga ekonomi. Itu jawabannya. Ada lagi? Saya Ibu Guru. Ada yang ingin bertanya?
Kalau tidak ada kesimpulan materi kita pada hari ini bisa disimpulkan anak-anak ya. Oktin Kristina bisa menyimpulkan kesimpulan kita? Baik Bu Guru, kalau yang imperialisme itu tujuannya agak lebih baik, tetapi lebih baik daripada kolonialisme. Kalau kolonialisme itu menyakiti negara yang diserang atau yang dijajah. Ya, benar. Terima kasih ya Oktin. Anak-anak, nanti Ibu akan memberikan soal, Ibu kirim lewat via WA, nanti kalian kerjakan ya. Sekian materi Ibu pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya anak-anak. Selamat pagi. Pagi Bu Selamat Guru. pagi Bu Guru, terima kasih. Terima kasih.